بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa khairan zad wa amarna an natajawwada walil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat gitu? Harus semangat. Karena apa? Ini sudah babak final ya. Jenengan ini calon-calon pemenang. Apalagi supporternya itu malaikat langsung yang menjadi supporternya. Jadi harus semangat, ngoten nggih. Apalagi biasanya kan 10 malam terakhir itu fokus jamaah itu terpecah, terbelah ya. Ada yang istiqomah berburu Lailatul Qadar, ada yang memilih untuk berburu diskon lebaran. Nah, alhamdulillah jamaah Hidayah ini istiqomah, jadi lebih memilih untuk berburu Lailatul Qadar daripada berburu diskon lebaran. Karena diskon lebaran itu nilainya kecil, beda dengan Lailatul Qadar, nilainya sangat luar biasa. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu ibadah kita dinilai selama 83 tahun. Luar biasa, sinten sing saged beribadah selama 83 tahun nonstop. Tidak ada, ini bonus yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena jenengan semangat ya, maka saya doakan ya, diaminkan gitu Pak, karena diaminkan juga oleh para malaikat ya. Saya doakan Bu Ronggo gowo bagi isine sak liter beras, gedang sak cengkeh karo nanas. Mugi-mugi sing terawih dalem iki awake seger waras, rezekine tambah akeh, utange padha lunas. Pas utange padha lunas banter, berarti nggak ada utang pun khawatir mboten nopo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita ini sedang berada di malam ganjil. Malam ganjil, malam 27. Artinya apa? Ada peluang kita untuk meraih Lailatul Qadar itu. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, tahar Lailatul Qadar fil witri min asfil awahir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya tentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu masjid. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid adalah bagian dari rumah-rumah Allah. Jadi kita duduk-duduk di sini beda dengan duduk di tempat yang lain. Duduk kita di sini adalah duduk penuh ketaatan, penuh ibadah kepada Allah. Sehingga Rasulullah layak udu kaum, tidaklah duduk-duduk satu kaum summa yadkurun Allah, kemudian mereka berzikir kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Illa hafathumul malaika
wa humur rahmah wa nazalat alaikumus sakinah. Terus Kanjeng Rasulullah, orang yang duduk-duduk di masjid ini, di tempat ini, kemudian berzikir kepada Allah, melainkan dia akan mendapatkan apa? 3 keuntungan, 3 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu 3 kemuliaan itu? Yang pertama adalah hafathumul malaika, maka seluruh malaikat Allah akan mengelilingi kita dan duduk bersama kita. Jadi ada malaikat di sini. Lalu apa tugas para malaikat-malaikat itu? Tugasnya adalah melaporkan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hamba-hambamu sedang berzikir kepadamu, hamba-hambamu sedang bermunajat kepadamu, ya Rabb, hamba-hambamu sedang memohon minta dimasukkan ke dalam surga-Mu, hamba-hambamu sedang memohon untuk dijauhkan dari neraka-Mu. Istajab Allah, maka Allah akan mengijabahi seluruh permintaan dan doa malaikat tersebut. Sama kalau yang berdoa itu malaikat, insya Allah terkabul, cepat terkabul doanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa humur rahmah, duduk kita di tempat ini penuh dengan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi di dalam bulan Ramadan, maka di sana ada disebutkan futiyat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat. Artinya bukan satu pintu, tapi banyak kucuran rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa nazalat alaihi sakinah, Allah akan menurunkan kepada kita ketenangan jiwa kita. Jenengan kan bisa merasakan kalau duduk di masjid ini lebih tenang, bedakan kalau kita duduk di pasar, di terminal, beda. Kalau duduk di masjid itu luar biasa, hati kita menjadi tenang karena diturunkan ketenangan oleh Allah dalam jiwa kita. Artinya ketenangan itu bukan diukur dari banyaknya fasilitas keduniaan, nopo pulau Jawa ngaran itu nyobrono jabatan apa kedudukan, tapi kata Rasulullah, laisal hina angka sotil arwah walakinal hina inna nafsa. Kata Rasulullah, sesungguhnya ketenangan, kebahagiaan itu bukan karena banyaknya fasilitas dunia seperti jabatan, kedudukan, harta benda, tapi kata Allah, melainkan kebahagiaan itu terletak di hatinya. Alhamdulillah, duduk kita di tempat ini adalah duduk dengan tenang karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa ternyata sebentar lagi kita ditinggalkan Ramadan. Kalau Muhammadiyah kan Idul Fitrinya kan Jumat, jadi besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi masih ada kesempatan 4 hari kita bisa tarawih di Ramadan. Nah, apakah ketika kita ditinggal Ramadan itu gimana? Seneng apa sedih apa biasa-biasa? Sedih ya? Sedih, senang, harusnya sedih. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitab yang monumentalnya yaitu yang berjudul Lataiful Ma'arif, dia mengelompokkan ada 4 golongan ketika ditinggal oleh Ramadan, berpisah dengan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah faman hum mayafrahu liharakihi wawal mufarritul ghafil. Jadi ada kelompok orang, golongan orang
kalau ditinggal dengan Ramadan itu, berpisah dengan Ramadan itu senang gembira, karena kebiasaannya memang sebelum Ramadan begitu. Jadi kalau Ramadan itu kayaknya ada beban gitu, maka ketika Ramadan selesai dia senang, merdeka, senang. Enten sing ngoten niku nggih. Nah, tapi tidak di sini. Ngoten nggih. Yang kedua, katanya wa minhum yahzanu wa huwal muqasyirul mudnibu. Jadi yang kedua itu ada golongan orang ketika berpisah dengan Ramadan dia merasa sedih. Kenapa? Karena biasanya bisa di nuansanya Ramadan, begitu nuansanya Islami, di mana-mana ada kebaikan, berlomba-lomba, bagian tadarus, taraweh, dan bersedekah. Maka ketika Ramadan secara tiba-tiba meninggalkannya, dia akan sedih, tidak bisa melakukan ibadah seperti itu. Apalagi dengan Ramadan yang penuh dengan rampungan, berkah, rahmat, dan lain sebagainya. Dia merasa sedih. Apalagi ibu-ibu ini biasanya menyiapkan buka dengan guyupnya bersama-sama, tiba-tiba selesai pasti ada perasaan sedih, gak enak, tidak guyup. Kemudian yang ketiga adalah wa minhum may yata'assafu wa huwal muhsinul mustaqim. Ada golongan orang itu ketika berpisah dengan Ramadan dia menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia tidak maksimal diberi kesempatan oleh Allah bertemu Ramadan, dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin karena kesibukan dunia dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu wa minhum may la yas'uru bi syai'in wa huwa muhtaru mahdum. Yang keempat ini ada golongan orang yang ketika ditinggal Ramadan dia tidak peduli, biasa-biasa saja, tidak peduli, pokoknya Ramadan gak Ramadan padha ae wis. Ngoten. Enten nggih enten ngoten niku. Enten jangan dugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada sebuah syair yang cukup terkenal, yang cukup tersohor, sebaik syair ketika di zaman salafus soleh. Salafus soleh itu adalah generasi Islam setelah tabi'in. Ada sebuah syair yang berbunyi begini: man daqa halawatal ijtima'i fala yufilu an muraratal firabi. Siapa yang merasakan manisnya atau indahnya pertemuan, pasti dia akan merasakan pahitnya atau pedihnya perpisahan. Ngoten. Jamaah yang dirahmati Allah, syair ini, bait ini keluar dari seorang salafus soleh ketika dia ditinggalkan oleh Ramadan. Dia merasa sedih. Banyak yang menangis, Pak, karena ditinggal Ramadan. Karena apa? Biasanya begitu ibadah tekun, banyak temannya, rame-rame, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiba-tiba ditinggal Ramadan, maka dia sangat sedih, sehingga Ibnu Rajab juga menggambarkan, menyatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu mengatakan, kaifa la tajri masyabilu wa anta la tadri hal yakunu laka minhu nasibun fi amin qabilin. Kata Ibnu Rajab, bagaimana seorang yang beriman itu tidak meneteskan air matanya ketika berpisah dengan bulan Ramadan, sementara dia tidak tahu apakah Ramadan tahun depan dia akan menemui lagi. Ngoten Pak, jadi sedih. Apakah nanti Ramadan kita ketemu lagi? Dia akhirnya sedih. Sehingga dalam ayat surat Surat Al-Fatir ayat 37,
karena memang pilihan mensikapi Ramadan beda-beda, Pak. Itu sebuah pilihan. Sehingga Allah mengingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup kalian untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya Ramadan yang kemarin itu memberikan pelajaran kepada kita. Coba jenengan kemarin di Ramadan yang kemarin ada teman-teman siapa mungkin sahabat ternyata dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita tidak bisa bertemu lagi di Ramadan ini. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai Ramadan ini. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita harus menggunakan sebaik-baiknya, Pak, kesempatan ini. Dan ini tidak akan terulang lagi. Jangan sampai, karena juga kematian menjemput kita itu kita tidak tahu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Setelah dia sudah di neraka, sudah di alam barzakh, di akhirat sana, dia mengatakan, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin." Kata dia merengek-merengek, "Ya Allah, cobalah tunda sebentar. Tunda barang sesaat, aku akan melakukan amal soleh yang telah aku lakukan ketika di dunia ini, ya Allah. Dan aku akan bersedekah, ya Allah. Dan aku akan menjadi golongan orang-orang yang soleh." Terus Gusti Allah bahasa mereka kasen. Ketika di dunia biar dikai urip sehat, untuk sering menahan sedekah, pun ditantan sedekah itu, pemurip sedekah nanti sebagai bentuk yang menolong kita. Ketika di dunia diberi kesempatan hidup sering melalaikan sholat, ketika masih hidup sering melakukan pelanggaran, makan haram dan lain sebagainya. Maka ketika malaikat datang menjemput, malaikat mau menjemput, kata Allah, "Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal seorang telah tiba, jatuh tempone wis entek. Enten jatuh tempo niku maka kata Allah, tidak bisa ditunda ataupun dimajukan barang sesaat pun. Oleh karena itu ya Allah, jamaah, para salafus soleh itu menangis, sedih, karena takut jangan-jangan kita tidak sampai di Ramadan tahun depan. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hal yang kedua yang para salafus soleh itu menjadi sedih dan menangis, bukan saja karena dia takut tidak ketemu Ramadan yang akan datang, tapi yang membuat dia takut dan menangis dan sedih, dia khawatir jangan-jangan ibadah puasanya ini tidak diterima oleh Allah. Niku sekelas salafus saleh, Pak. Khawatir puasane ibadahnya boten diterampi. Napa maneh ala-ala niki? Merasa diterima gitu. Mudah-mudahan diterima. Ngoten nggih. Beda memang kelasnya kan tingkatan. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu mengapa ini saya sampaikan? Karena kesempatan Ramadan yang tinggal 4 hari ini, monggo kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah, berzikir, berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang merugi. Terus Rasulullah, "Idza dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufara lahu wa qurima." Jangan sampai kata Rasulullah,
Kata Rasulullah, celakalah, bahkan dikatakan binasa ketika diberi umur, diberi kesehatan, kesempatan di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, bertaburkan ampunan. Begitu selesai Ramadan, meninggalkan kita, sementara dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi Allah sudah mengatakan fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, berdoalah kamu pasti aku kabulkan. Aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa. Mengujikan berdoa. Bagaimana sedekat apa sih Allah kepada kita ini? Di dalam surat Qaf dijelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi minal hablil warid. Kata Allah, dan kami lebih dekat daripada melurat lehernya. Jadi Allah sangat dekat. Leher begitu. Allah sangat dekat. Tapi kembali kepada kita masing-masing, sedekat apa kita. Sama yang dirahmati Allah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk mengisi lebih semangat di hari-hari akhir menjelang hari raya ini. Baik, sebelum saya akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun ya. Burung geladik, burung nuri, burung garuda, burung cendrawasih, itulah nama-nama burung. Loh, kok mboten nyambung dengan mboten napa-napa, sing penting bahagia. Nek bahagia niku insyaallah awet muda nggih. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri ini ila islah mastaqahu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.